Ya, masuk. Oh iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, gimana kenapa? kabar Ibu? Baik, Sehat, alhamdulillah alhamdulillah. sehat-sehat. Kabarnya Baik Bapak Bu, gimana? Sehat juga? alhamdulillah sehat Bu. Hmm. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya ingin Hmm. minta waktu pada Ibu untuk ngobrol-ngobrol tentang kepemimpinan dalam hal ini pengambilan keputusan yang Ya. kaitannya dengan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, gitu Hmm. Bu. Jadi secara kebetulan pula memang ini ada kaitannya dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Hmm. di materi 3.1. Ya, Jadi oke. materinya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai Hmm. seorang pemimpin pembelajaran, dalam hal ini sebagai kepala sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu, dan mudah-mudahan obrolan kita ini sangat bermanfaat bagi saya khususnya sebagai Ya, calon guru penggerak dan bagi rekan-rekan saya calon guru penggerak di Jakarta Barat. siap. Oke, terima kasih juga. Ya, sebelumnya memang sudah diberitahu ya. Jadi Ya, nanti Bu. dalam konteksnya nanti wawancara gitu ya. Ya, jadi Atau sharing aja, ngobrol-ngobrol. Lalu bagaimana juga Ibu selaku pemimpin pembelajaran sudah pernah sedikit banyaknya menghadapi situasi-situasi yang memang ya, diharuskan pasti Ibu untuk dalam mengambil keputusan betul. berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Baik, Seperti itu Bu baik. ya. Ya, kita mulai saja Ibu ya. Baik ya, Ya. silakan. Baik Bu, untuk yang pertama kali saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai kepala sekolah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral Bu? Ya seperti apa gitu. Ya, kan kasus banyak ya, apalagi di Iya Bu. sekolah ya, baik kasus intern, Oh ya. kasus guru-guru, banyak kan emang Iya. kasusnya. Dan kasus itu ada dua macam yang tadi Pak Henry, itu ada kasus dilema etika sama bujukan moral. Bujukan Itu kan dua moral. hal yang berbeda ya. Iya betul Kalau Bu. dilema etika kan emang benar sama benar. Iya. Kalau misalkan bujukan moral ada benar ada salah. Iya Bu. Itu kan sebenarnya seperti itu. Iya. Nah, biasanya kalau mau untuk mengidentifikasi kasus itu, biasanya kita ini dulu apa sih, kumpulin semuanya dulu, kemudian kita klasifikasikan. Mana nih, oh ini yang masuknya apa, kualifikasi apa, ini apa-apa. Jadi kita peta-petain dulu. Nanti kalau sudah itu baru kita bisa nentuin, oh ini bujukan moral atau dilema etika gitu. Jadi kita ini dulu petakan dulu. Jadi secara teknisnya Ibu melakukan komunikasi dengan beberapa unsur yang ada di sekolah ya Bu ya, dalam hal menentukan apakah ini masuk kategori dilema etika atau masuk ke di dalam bujukan moral. Yang nantinya baru ditentukan untuk pengambilan keputusan seperti itu Bu ya. Ya, luar biasa sekali Bu. Yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu Bu. Kira-kira ya kalau biasanya ini berdasarkan pengalaman aja. Kalau kita diposisikan mendapatkan kasus benar sama benar, biasanya kita nggak bisa langsung ngambil keputusan kan. Itu benar-benar harus lihat dulu faktanya, semuanya kita harus benar-benar lebih rinci gitu. Jadi karena emang nggak bisa kan itu keputusan karena dua-duanya sama-sama benar, tapi mana yang paling benar gitu yang harus kita ambil langkah. Karena ya itu nggak bisa main karena dua-duanya benar, nggak bisa main yang ini yang benar yang ini, tapi emang harus semuanya berdasarkan itu nilai-nilai kebajikan itu. Oh iya Bu. Kita kembalikan lagi itu mana yang lebih urgent, lebih penting dan lebih jadi kalau kedua-duanya benar itu harus benar-benar menimbang ya Bu ya, mana yang lebih urgen, terus dampaknya jangka panjangnya seperti apa dan lain sebagainya Bu ya. Itu perlu diperhatikan. Memang harus benar penuh kehatian ya Bu dalam hal ini ya. Betul. Untuk yang ketiga nih Bu, tadi Ibu sudah sampaikan selanjutnya mengenai langkah-langkah ya, langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil di dalam kasus-kasus seperti ini, apa yang Ibu lakukan? Sebenarnya langkah-langkah sih sama seperti kayak kasus-kasus biasa ya. Kita kumpulin dulu fakta-faktanya, kejadiannya kayak gimana, terus siapa saja yang terlibat, kemudian kita klarifikasikan, duduk bareng lah sama-sama semuanya, terus membicarakan kasus ini. Kemudian koordinasi sama pihak-pihak yang misalkan ada kaitan sama ini, kita rembuk bareng, baru nanti kita ambil keputusan.
Jadi semuanya terkait, staff semua, dan pokoknya nggak kita ambil keputusan sendiri, benar-benar duduk persoalannya apa, siapa yang ikut serta dalam situ gitu. Jadi makanya sih sebenarnya sama dengan kasus-kasus yang lain. Jadi diawali dengan mengumpulkan bukti-bukti yang otentik, baru di samping itu juga melibatkan unsur yang lain yang ada di sekolah, baru nanti mengambil satu kesepakatan, kesimpulan menjadi satu putusan. Ya Bu ya. Yang keempat Bu, di sini pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif Bu di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut Ibu seperti apa? Dilema etika ya. Kalau efektifnya sih yaitu satu, tidak merugikan orang banyak nih pertama. Pasti itu tidak merugikan orang banyak. Kemudian kita pendekatan juga persuasif. Jadi yang benar-benar semua itu secara psikologi ya. Jadi nggak ya benar-benar mendasar gitu. Jadi semuanya tuh nggak ada yang merasa dirugikan juga. Kemudian sama-sama heart to heart gitu ya. Kita semua mendengarkan nih. Prosesnya kita harus mendengarkan dulu nih dari sini semua. Baru nanti kita dapatkan konklusinya dari semua. Oh ini yang kita ambil keputusan ini. Setelah kita mendengar istilahnya. Kalau begitu berarti kata kuncinya ya persuasif ya Bu ya, pendekatan, lebih memahami secara krisisnya daripada pihak-pihak yang terkait seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, yang untuk selanjutnya pertanyaan yang kelima, nggak apa-apa Bu ya, dilanjut ya Bu ya. Apa-apa. Menurut Ibu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu ya, yang pasti tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika itu, menurut Ibu tantangan seperti apa Bu? Biasanya tantangan yang saya alami adalah itu, satu, ketidakterbukaan. Ketika orang sudah tidak terbuka maka susah untuk jadi tantangan yang terberat itu. Karena kalau kasus kita mau menyelesaikan, semua emang benar-benar harus terbuka, semua harus, jadi semua apapun udah terpecahkan di situ karena ada keterbukaan. Kalau masih ada yang tutup-tutupi ya susah. Agak repot juga ya. Iya, jadi dalam hal pengambilan keputusan juga kita khawatir tidak sesuai dengan permasalahannya sesungguhnya karena tidak ada keterbukaan seperti itu. Jadi emang benar-benar harus buka. Selanjutnya Bu, apakah Ibu nih selama memimpin mempunyai tata kala atau jadwal tertentu di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tersebut tadi? Terus memiliki jadwal tersebut, kira-kira prosedurnya seperti apa? Apakah ada jadwalnya gitu tata kalanya? Kalau kasus itu kan kadang-kadang kasuistik ya, dan kadang-kadang terjadi tiba-tiba ada kasus yang memerlukan keputusan yang cepat. Ada yang keputusan yang mungkin bisa, karena ini bisa itu bertahap gitu, melalui tahapan. Jadi kalau yang kasusnya segera, maka ya harus segera itu juga. Jadi nggak ada waktu tertentu gitu. Jadi kita nggak bisa schedule ini seminggu sekali atau gimana, karena kan kasus bergulir aja. Kasuistik yang sifatnya temporer, kapan saja bisa terjadi, yang memang urgen mau tidak mau harus kita putuskan pada saat itu juga. Tapi dengan cara yaitu kita biasanya bareng-bareng. Terkecuali kalau kasus yang kira-kira memang sangat ini bisa dijadwalkan untuk melakukan komunikasi, musyawarah ya. Pegangan kita adalah nilai kebajikan ya. Yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga, di sekolah ini adakah faktor-faktor yang membuat Ibu menjadi satu hal kemudahan, bisa kategori kemudahan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini Bu? Kalau di sekolah ini ya, pengalaman saya yaitu kita punya teamwork yang solid. Jadi saya harus saya sebagai pemegang keputusan. Kadang-kadang saya minta bantuan beberapa orang yang mempunyai inilah ya. Saya bilang bisa kita bertukar pendapat. Jadi mereka ini yang teamwork saya yang bisa memberikan sharing-sharing, bisa memberikan masukan gitu. Jadi emang benar-benar tim kita itu. Jadi ini menjadi satu faktor kemudahan buat Ibu ya. Jadi di samping sebelum menjadi satu keputusan, Ibu sudah mengkomunikasikan dengan teamwork Ibu, sudah matang, kira-kira sudah valid, baru disosialisasikan, dimusyawarahkan kembali di warga sekolah Ibu ya. Jadi kita tim kecil dulu lah istilahnya. Kita punya tim kecil, baru nanti kita floor. Selanjutnya yang terakhir nih Bu ya,
dari semua hal yang tadi Ibu sudah sampaikan, tentang materi pengambilan keputusan tadi atau praktek Ibu di dalam pengambilan keputusan itu, apa sih pengalaman yang Ibu dapat ambil dalam hal keputusan dilema etika ini? Kalau pengalaman yang bisa saya ambil yaitu kita nggak bisa ngambil keputusan itu gerasa-gerusu. Semua harus sistematis, semua harus mempunyai alurnya. Kita juga nggak melibatkan, kita harus melibatkan orang-orang yang ada di sekitar juga. Kemudian benar-benar tahu faktanya gitu. Jadi nggak bisa ngambil keputusan dengan cara langsung blok gitu. Karena walaupun kita pemimpin, apalagi kita pemimpin kan, pertanggung jawabannya itu panjang. Makanya keputusan apapun harus sudah benar-benar melalui penyaringan segala macam dengan nilai kebajikan itu, sehingga kita mendapatkan keputusan yang benar dan tidak merugikan orang lain. Jadi sebagai seorang pemimpin bukan berarti serta-merta kita mengambil kebijakan atas dasar pribadi kita saja, Bu ya. Tetap mengedepankan kolaborasi, kerjasama, agar apa yang kita putuskan itu memang benar-benar presentatif buat kepentingan sekolah dan juga kepentingan peserta didik ya Bu ya. Ya luar biasa ini dari jawaban-jawaban Ibu. Tiap-tiap pertanyaan ini memberikan suatu inspirasi buat saya Bu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih nih Bu sama Ibu yang sudah meluangkan waktu di tengah kepadatan aktivitas Ibu. Dan juga saya mohon maaf mungkin mengganggu lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, ini sharing pengalaman sama-sama. Saya juga pengalamannya mungkin sedikit, tapi sedikit berbagi gitu ya. Selama ini ya tentang keputusan-keputusan yang dilakukan, bagaimana seharusnya, mungkin langkah-langkah yang saya minimal kalau udah sharing kayak gini kan sama-sama kita sebenarnya ya prosesnya emang melalui sistematis gitu, nggak bisa yang jadi pemimpin itu emang benar-benar ya seorang pemimpin, dan jadi nggak diktator segala macam gitu. Iya Bu. Ya terima kasih Ibu atas waktunya sekali lagi. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mohon pamit. Sama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf tadi nunggu ya. Ya, mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya. Apa kabar Pak Hendy? Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ini mohon maaf Pak, ini sedikit mengganggu aktivitas Bapak. Oh ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin ngobrol-ngobrol Pak. Secara kebetulan dalam pelatihan calon guru penggerak, di mana materi ini kaitannya dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan Pak. Baik. Jadi pada kesempatan ini saya ingin bertanya nih, ngobrol-ngobrol sama Bapak sebagai kepala sekolah dalam melaksanakan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Baik. Ya sekali lagi terima kasih atas waktunya. Bapak, ya baik Pak, yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik. Ya. Begini Pak, di lapangan memang selalu ada dua hal yang harus kita hadapi ya. Dalam kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada dilema etika, itu antara benar dengan benar, dan bujukan moral, yaitu antara benar dengan salah. Untuk mengidentifikasi dilema itu, etika atau bujukan moral, kita memperhatikan pertentangan nilai, dampak pada murid, konsultasi dan dengan tim guru, dan beracuan pada kode etik profesional guru. Artinya penting untuk mempertimbangkan dampak keputusan pada murid atau memastikan bahwa kebijakan itu selaras dengan prinsip-prinsip etika seperti itu. Oh, jadi secara garis besar itu ada dua ya, yaitu dilema etika antara benar dengan benar dan juga benar dengan salah. Betul. Jadi pada prinsipnya tetap berlandaskan dengan prinsip-prinsip etika di dalam pengambilan keputusan Pak. Gitu. Yang selanjutnya Pak, pertanyaan kedua, yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak,
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Pak, sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini kan pasti dilematis, Pak. Sama-sama benar, tapi kita harus ngambil keputusan yang memang bijak, gitu. Jadi pada saat kita mengambil keputusan dalam dua kepentingan yang sama-sama menurut kita benar ya. Tapi kita juga punya dasar, yaitu dasar rasa saling peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Jadi keputusan itu dampaknya harus baik. Seperti itu kira-kira. Jadi pada prinsipnya kita mengambil keputusan itu tidak berpikir hanya semata-mata ambil keputusan, tetapi berpikir juga jangka pendek dan jangka panjangnya, supaya tidak menjadi masalah baru seperti itu. Oh iya, Pak. Dia luar biasa nih, Pak, di dalam pengambilan keputusan yang mengatakan antara benar dengan benar. Kadang bingung juga ya. Betul. Mana yang diambil kan gitu. Iya. Yang selanjutnya, Pak, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan tersebut tadi, Pak? Pertama kita analisis ya kasus tersebut. Kemudian kami akan mencari tahu yang menjadi inti masalah. Karena kalau kita tidak menganalisis dulu, kita nanti salah mengambil keputusan. Kemudian kita harus tahu juga siapa yang terlibat dan nilai-nilai yang terkait. Selanjutnya kami akan mengadakan pertemuan dengan tim, guru, dan pihak terkait lainnya untuk berdiskusi. Jadi tidak diputuskan sendiri. Jadi mereka terlibat supaya nanti keputusannya bagus. Dalam diskusi tersebut mereka akan mencari solusi yang paling sesuai dengan nilai-nilai etika dan kebijakan yang diambil sekolah. Keputusan akan diambil berdasarkan konsensus tim, jadi tidak memaksakan diri lah kira-kira seperti itu. Setelah menimbang-nimbang ini yang terbaik, ini juga terbaik, kita akan timbang, maka hasil keputusan tim itulah akan menjadi konsensus tim. Itu kira-kira. Iya, Pak. Jadi dalam menangani satu permasalahan, prosedur yang Bapak gunakan diawali dengan investigasi terlebih dahulu, mengetahui permasalahan yang sebenarnya seperti apa, lalu melakukan diskusi, dan juga sharing dengan tim, baru diambil keputusan secara konsensus ya, Pak, ya? Betul. Jadi langkah-langkah yang memang benar-benar itu atas dasar keputusan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Yang selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika tadi? Kita kenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan. Dalam situasi ini, siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian kita uji kebenarannya. Karena kadang-kadang informasi sepihak juga kita tidak boleh terima. Ada pendukung. Jadi itulah pengujian paradigma benar lawan benar, gitu. Seperti itu. Jadi ibaratnya kita tidak berdasarkan satu sumber. Karena semuanya kan merasa benar. Itu kan. Jadi kalau misalnya kita sudah mendengar dari kedua belah pihak, paling tidak kan bisa mengarahkan kita mana nih keputusan yang paling tepat, ya, Pak, ya. Ya, Pak, yang selanjutnya hal-hal apa saja, Pak, yang selama ini merupakan tantangan Bapak nih dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, ya, Pak? Pasti banyak ya tantangannya. Kita pilih saja, misalnya tantangan itu berdampak pada apa dulu. Berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi, itu kan tantangan. Biasanya kalau menghadapi masalah kita kan bawaannya marah, emosi yang tidak sesuai dengan etika tadi. Jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, jadi kita mandiri. Walaupun kita berdiskusi dengan tim, kita jadi yang terbaik. Bukan cari siapa yang paling keras, paling ngotot, bukan itu, tapi yang paling benar. Untuk menentukan nilai-nilai kebenarannya, seperti itu. Jadi kata kuncinya itu tidak mengedepankan emosi dalam pengambilan keputusan, ya, Pak, ya? Harus dengan sabar, kepala dingin, seperti itu kira-kira. Baik, Pak, yang selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung selesaikan di tempat, atau Bapak memiliki jadwal menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Supaya kasusnya tidak berlarut, biasanya
saya dan tim langsung menyelesaikan saat itu juga. Oh iya. Supaya bukti-buktinya nggak hilang. Ya. Untuk permasalahan yang sifatnya ringan ya Pak? Iya, yang ringan. Kemudian kalau yang lebih besar mungkin kita harus menggunakan jadwal tertentu. Karena akan memanggil beberapa orang yang terlibat di situ. Supaya nanti jelas salah benarnya. Seperti itu kira-kira. Jadi ada dua cara. Pertama, kalau permasalahannya ringan langsung bisa diselesaikan. Kalau memang cenderung kategori permasalahannya sedang atau berat, Bapak tetap melakukan komunikasi ya Pak ya dengan pihak-pihak yang lain. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Baik Pak, untuk selanjutnya, selama ini ada Kak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Alhamdulillah kalau kami solid ya. Artinya jika ada kasus yang perlu diselesaikan bersama, saya minta bantuan atau koordinasi dengan wakil kepala sekolah, dengan guru senior, dengan komite, atau dengan wali murid yang memang bisa dianggap sebagai penyelesai masalah, sehingga tidak makin runcing lah. Nah, dengan dukungan mereka itu otomatis permasalahan akan menjadi ringan, jadi mudah untuk diselesaikan. Jadi hal yang membuat Bapak merasa lebih memudahkan, meringankan Bapak dalam pengambilan keputusan. Selama ini Bapak ada komunikasi dengan pihak itu, wakil kepala sekolah, dengan guru, dan bahkan dengan komite kalau memang diperlukan ya Pak. Baik Pak, yang selanjutnya nih, yang terakhir nih Pak. Dari semua hal Pak yang telah Bapak sampaikan, hal apa yang Bapak dapat atau Bapak petik dari pengalaman Bapak nih dalam pengambilan keputusan yang kaitannya dengan dilema etika Pak? Seperti di awal saya katakan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan sendiri, harus ada tim, harus ada koordinasi, harus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Ya, di sekolah sih gampang saja dengan wakil, dengan wali kelasnya, dengan guru senior. Nanti kita panggil orang tua. Masih kurang ya kita panggil komite, kira-kira begitu ya. Sehingga keputusan akhirnya diambil itu tepat sasaran, tidak merugikan banyak pihak. Seperti itu kira-kira. Jadi secara keseluruhan inti dari pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu, yang pertama adanya komunikasi, kolaborasi dalam pengambilan keputusan-keputusan yang diharapkan keputusan tersebut memang benar-benar baik, tepat, dan tidak berdampak negatif. Itu intinya. Baik Pak, terima kasih angkatan 9 ini. Mudah-mudahan Bapak juga diberikan kesehatan, kemudahan di dalam melaksanakan tugas Bapak sebagai kepala sekolah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Pak. Semoga sukses. Terima kasih Pak. Sama-sama Banyak hal yang saya peroleh, dan saya juga berterima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Kepada seluruh CGP dimanapun. Amin, terima kasih Pak supportnya buat saya dan teman-teman CGP.